kita semua. Mungkin dalam perjalanannya masih ada turun naik ya, turun naik karena mungkin waduh saya harus siap untuk nabung lagi karena ini memakai teknologi, ya kan? Tapi jangan pernah takut, rezeki sudah ada yang atur, ya kan? Bagaimana ini ada Mbahnya Abidan ini, ya? Kekurangan Mbahnya Abidan yang sudah mengikuti Abidan dari kecil ya, bahkan kenal saya sudah usia 2 tahun, ya sekarang sudah SMP ya. Tapi di sini juga ada yang dari Aksa, itu dari tahun 2008. Pasien pertama Buroseka, ya sudah mahasiswa UNESA, ya sudah mahasiswa UNESA, luar biasa, ya bisa membuat Aksa ada di Jalan Puspa, ya gambarnya Aksa bersama ibu tercinta, ya akhirnya Aksa berbicara, ya memang ini semua berangkat dari perjalanan Bapak Ibu juga, dan mudah-mudahan Bapak Ibu saya kasih PR ya, dapat buku ini satu, tapi kalau nanti mau menjadi satu boleh, maksudnya dibagikan kepada orang lain yang mungkin membutuhkan, ya. Karena yang lebih penting adalah deteksi dan intervensi dari sejak dini. Ya sebenarnya 2 tahun itu sudah kecil-kecil itu, ya kan? Jadi yang terbaik dari bayi 6 bulan sudah diperiksa OAE, darah, ASFR, termometer, bawa semua lengkap. Ya, tapi ya ada yang baru 2 tahun ya, ada yang baru 3 tahun, baru 4 tahun, ya 5 tahun bahkan di sini ada 5 tahun, ada masih ya. Tapi itu semua membutuhkan kerja kuat, kerja keras. Kalau dari bayi masih lekas sekali. Medina ini termasuk yang usia 1 tahun 6 bulan. Ya, itu pun juga papa mamanya masih harus berjuang. Ya, makanya saya titip tolong tetap selalu menyenggol teman-temannya, diperiksa dari bayi, paling tidak di bawah 1 tahun, ya, di bawah 1,5 tahun, ya, supaya udah lebih muda. Saya tidak bisa lupa dengan 3 Pak, ulangan dulu buat 3 Pak, ya, nanti ada budaya yang dari pertama bersama saya Nita, ya, kemudian Sri, Mas Arok, semua itu kita bekerja untuk mengurangi bahaya. Sebenarnya sudah ada. Menurutnya budaya itu ada Super Francesca. Ya, semoga apakahnya dan kesabarannya terhadap pasien, orang tua maksudnya khususnya tetap terjaga secara medis budaya ini bagaimana memotivasi orang tua. Oke, jadi nanti monggo dibaca semua dalam buku ini. Mungkin ada yang agak sedikit berbau sejarah. Nah, karena penulis kedua saya dari kecil ini seorang budayawan. Budayawan penulis kakek. Nah, ini udah maestro ini. Maestro penulis kakek. Kalau ada yang mau belajar tulisan kakek, nah, ya, nanti gratis sama Mas gratis. Karena itu tulisan yang lengkap. Ya, jadi pernah kita adakan ya. Siap. Nah, mungkin sebagai penulis kedua, kalau Mbak ini sosialisasi, kalau Mbak Terima kasih untuk sosialisasi khususnya di Kediri sudah saya sampaikan kepada masyarakat yang saya di program kewarganegaraan pejabat di tingkat kecamatan sampai
tingkat kabupaten, sudah sampaikan pada Ketua DPRD Kabupaten Kediri, kepada perpustakaan daerah Kabupaten Kediri, dan juga kepada Ketua Kelompok PKH yang Sabina, juga anak-anak PKH yang sudah sarjana juga sudah membaca buku Son-Son Masa Depan. Kami akan terus membantu berusaha sosialisasikan baik secara langsung maupun dalam bentuk tulisan-tulisan saya di Menara Madinah. Tadi malam sudah terbit 2 tulisan saya tentang kesiapan saya hadir di sini dan juga tentang ketua kelompok yang sudah membaca Son-Son Masa Depan Cerah, dan insya Allah masih kurang untuk masyarakat kembali. Dan sama kebun Pak Dr. Jironi itu minta saya untuk menjadi narasumber di pertemuan PKK se-Kecamatan Kebun untuk menyampaikan tentang informasi proteksi diri gangguan dengan bencana yang juga notabene diceritakan sejarah karena observasi jalan sekolah. Kemudian Terima kasih luar biasa ya. Bayangkan, kalau bukan dokter ya, tapi yang membaca buku ini saya yakin bisa ikut melakukan sosialisasinya. Simpel sebenarnya, sederhana. Bapak Ibu harus baru jauh memotivasi orang tua lain. Ayo, sol, ya, gitu kan? Nah, jadi kenapa harus demikian? Ya, sekali lagi, kalau dari kecil maka akan lebih mudah, jauh lebih mudah daripada ketemunya sudah besar. Kalau sudah 5 tahun ke atas, saya yang pusing, tinggal rumah yang pusing, tapi aja menang gitu. Ya kan? Tapi kalau masih 3 tahun ke bawah, 2 tahun ke bawah, 1 tahun ke bawah, luar biasa, hasilnya bagus. Tapi orang tua tetap nabung ya, karena ya semakin hari pasti harga alat bantu bedah maupun toilet lokal yang harus dirawat itu bertumbuh ya. Tapi yakinlah bahwa Tuhan itu Allah itu maha adil. Rezeki sudah ada yang ngatur ya, rezeki sudah ada yang ngatur. Saya minta semua ibu-ibu sabar untuk ini ya, untuk mengusahakan. Di sini ada juga vendor alat dari Yearlife, dari Nobel, dari Kasum, ini juga kita menggunakan, semua menyediakan, berusaha menyediakan teknologinya. Tapi teknologi kalau nggak dipakai ya percuma ya. Mudah-mudahan semuanya kata depan cerah ini ibu-ibu juga bisa menjadi narasumber. Ini Pak Nur Habib sudah menceritakan ya. Jadi nanti Nur Habib tidak perlu selalu panggil pemerintah ke sana ya. Itu baru berdiri. Nanti kalau yang lain-lain, nah jadi Jombang ya. Jombang nanti bisa juga Mama Bintis. Nah, kemudian ada Pasuruan tak sini ya? Kalimantan sudah. Oh ya. Jadi semuanya bisa memakai buku ini untuk bagaimana kita mengajar. Ya. Kalau buku ini sudah sampai di Fakultas Kedokteran, Universitas Zamboanga, ya. Kemudian sampai juga di Akademi Angkatan Laut. Nah, karena saya bercita-cita para akabri taruna itu dari muda sudah tahu tentang ini, supaya jangan nanti malah yang tentaranya baru padahal punya fasilitasnya ya Angkatan Laut itu nggak tahu tentang membawa anaknya periksa dari sejak bayi ya. Jadi fasilitas sudah ada. Jadi semoga nanti Bapak Ibu kemana-mana ya, Mojokerto, Mama Dede, Mama Asranta, Mama Rizal belum datang ya. Mama Alfa, ya Diu ya, tolong bantu untuk deteksi sedini mungkin. Saya berharap Mojokerto nanti juga punya center untuk ini, ya kan?
Jombang, ya. Karena Jombang, kalau Jombang Mojokerto itu paling banyak pasien jalan itu paling banyak Jombang Mojokerto. Dan kemudian dokter Maning, ya, dokter Tutup, ya, dan kawan-kawan itu mestinya bisa buat, ya. Selain Jombang Mojokerto, Pasuruan, Lamongan mengalami sampai ke Banyuwangi, ya, Banyuwangi, kemudian sampai kita masih di Madura, Siam, tapi memang sekali lagi pendidikan orang tua juga penting. Pemahaman orang tua memahami anak-anaknya, ya kan? Jadi semua ini adalah usaha. Baik, buku ini kalau ada yang mau bertanya mungkin sebentar tadi ada melihat sudah. Ada yang mau ditanyakan? Di sini ada banyak. Di sini ada banyak sertifikat. Itu perjuangan saya dulu untuk benar-benar mau menekuni pendengaran. Ya, saya berjuang kemana-mana sampai yang paling dekat ya Singapura, Malaysia, sampai Eropa, Polandia, Amerika. Ya semua dalam rangka saya harus belajar lebih dalam tentang telinga dan pendengaran. Ya, dan syukurlah semua terjadi. Saya berharap nanti Dr. Edo, Dr. Edward, Dr. Monifa, dan mungkin nanti ada yang lainnya bisa melanjutkan perjalanan dalam puspa, ya, tentu tidak lepas dari bantuan orang tua, sosialisasi terus, kirim ke RSPAI Jakarta supaya segera diperiksa, ya. Mungkin belum semua anak-anak bisa masuk dalam gambar di sini. Mudah-mudahan nanti buku ini juga ada yang melanjutkan menulis. Saya tidak juga lupa kepada teman-teman dari Rotary Club dan Rotary, ya, teman dulu dan Rotary itu nanti banyak sudah kenal juga, ya, mama-mama yang lama pernah mengikuti FDT training, ya, itu di Novotel dan sebagainya itu, ya. Nah itu tidak lepas dari bantuan dari Rotary Club. Bahkan gedung jalan puspa itu yang desain itu adalah PPK, itu juga seorang Rotarian dari Rotary Surabaya. Nah, jadi banyak di sini juga ada nama Mari, ya. Ini kader kepala departemen ini Dr. Monifa, nanti kalau baca ini tugasnya kemarin sudah mulai disosialisasikan terus deteksi intervensi di Car Free Day, ya. Itu terus nanti tim jalan puspa beserta Profesor Darat jangan lupa untuk selalu saling mengingatkan hari pendengaran sedunia tanggal berapa? 3 Maret. Ya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjadi penyambung lidah, ya. Saya juga nggak mau lupa, saya akan sebutkan di sini Bapak Kepala Staf Angkatan Laut begini, ya. Kalau itu Bapak itu siapa itu? Beliau ini yang justru mengiyakan, menyetujui, ya, bahkan langsung surat kami diberi gedung khusus untuk penanganan ini. Ini beliaunya, namanya Bapak Bernard M. Sonda, ya. Luar biasa, ini luar biasa. Saya bersyukur bahwa semua dari Angkatan Laut, dari RSPAI Dr. Muhammad, dari Bapak Ibu yang sudah memberikan sumbangsi. Dalam buku ini banyak yang bisa digali, ya, yang bisa digali. Ini ada Safa ini sebenarnya dari Bandung, ya. Mungkin sudah ada yang pernah baca bukunya Safa, ya.
kemudian juga Enrol, ya, Alay, siapa lagi? Najla, Efrata, ya, kemudian itu yang senior. Baru kemudian zamannya Abdul, ya, Rania, Keisha, siapa lagi? Keke, ya, Keke, Riu, ya. Ya, semoga kita semua tetap selalu bersatu, saling menunjukkan usaha, ya, usaha. Saya ingin sekali semuanya berusaha. Ini ada satu teman-teman juga dari yang namanya Damayanti. Ini ketua PGPKT. Mungkin kalau di dalam Puspa, di dindingnya PGA dalam Puspa itu sampai jadi galeri, ya, dikatakan beliau galeri PGPKT. PGPKT singkatan penanggulangan gangguan pendengaran dan ketulian. Dan beliau ini sekarang lagi menghelat 100 proyek iklan gratis, ya, hanya dengan batasan 120 juta. Sisanya ya orang tua harus sampai sendiri. Kalau enggak ya pakai itu. Dan satu lagi di bawah usia 5 tahun. Ya, yang terakhir itu bisa dapat itu sifat. Karena setelah itu mereka juga masih berpikir lagi tetap mengendaki di bawah 3 tahun supaya hasilnya lebih jelas. Jadi Bapak Ibu kalau dari bantuan dinas juga begitu. Bantuan dinas kita juga dibuat 5 tahun untuk bayar rumah, ya. Mungkin nanti saya juga akan ikut dengan penanggulangan ini di bawah 3 tahun supaya hasilnya jelas, ya, untuk rumah. Jadi sayang sekali kalau kesempatan ini tidak dimanfaatkan, ya. Saya rasa itu saja dari saya. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, ada nggak pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, nah, Bapak Medina. Saya hampiri ya Bapak Anggoro. Ini Papa Medina. Saat itu Medina usia 1,5 tahun, 2 tahun. Putaran 2 itu udah papanya, ya. Papanya dari masih kakaknya. Itu Itu sekarang sudah masih legal. sudah anak kolonel loh, coba, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Ini dari Rotary ya? Ibu, bapak-bapak yang Gimana luar biasa. komentarnya acara ini? Saya merinding Pak. Kalau ngumpul dengan bapak-bapak ibu. Oh iya. Karena Namanya siapa? saya di sini berdiri di depan PP Sulan itu luar biasa. Oh iya. super duper luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk bapak-bapak dan ibu. Jujur tidak mudah Pak buat mendidik anak kita yang kalau boleh jangan aja itu khususnya pembicara kalau ini mengganggu. Mohon maaf. ini luar biasa. Nah, saya dulu dimarahin sama beliaunya waktu Medina terdeteksi gitu, ya. Gayanya tuh karena belum terima. Siap. Saya dibawa aja Bu. Tapi kemudian beliau bisa menerima kenyataan luar biasa. Ya. Baik, saya ulangi. Di sini mungkin mohon maaf saya banyak lupa namanya, tapi wajahnya siluetnya saya ingat teman-teman seperjuangan saya. Yang pakai kacamata bapak siapa ya Pak? Oh, Papanya Keke. Pak Dwi, papanya Keke ya. Saya lupa, mohon maaf karena 2017 saya harus pindah tugas, jadi urusan yang sifatnya jalan Puspa kayaknya jalan bergabung. Jadi saya menganggap pindah ke Jakarta. Sekarang kembali ke Surabaya. Saya di Surabaya. Pengalaman.
banyak sekali, apalagi kalau kita lihat di media sosial, mungkin bertebaran video-video atau film video yang berkaitan dengan pengobatan alternatif. Jujur saja, saya pernah diundang dan pernah jadi pembicara ke zaman masih di Jalan Puspa. Kita pernah berbicara di Jombang. Mindset orang-orang sana berpikir misalnya dengan video dikepuk-kepuk telinganya itu bisa benar. Ya itu merubah mindset itu sulit sekali. Jadi mohon izin saya bertanya, bagaimana selain dengan buku ini yang kita mensosialisasikan, cara apa lagi yang kita perlu kita sosialisasikan untuk orang tua, untuk bapak-bapak yang ada di hadapan saya ini dan ibu-ibu yang luar biasa, itu bisa misalnya yang baru terutama terdeteksi anaknya gangguan dengar, itu denial dulu, nggak bisa terima. Itu yang saya rasakan gitu kan. Saya rasa sama mungkin dengan bapak dan ibu, sama nggak bisa terima. Saya dulu malah mikir, kalau aku nggak ada turunan di situ, kok bisa gitu, anakku gangguan dengar. Terus saya malah menyalahkan istri saya, kamu orang medis masuk isok gitu kan, nggak ngerti menjadi anakmu. Ada dokter ya? Ada dokter. Jujur saja, saya pengantin baru 1,5 tahun, punya omongan, umurnya 1,5 tahun. Kok dideteksi misalnya gangguan dengar? Rasanya dunia runtuh, Pak. Mungkin sama ya? Mungkin semua sama, tetapi semua itu misalnya tadi dokter bilang semua sudah ada dari sana, sudah ada rezekinya, yang di atas, Gusti Allah yang ngatur gitu kan. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, kalau saya dulu tidak ketemu dengan dokter, mungkin jadinya, mohon maaf, saya mohon maaf. Tapi kalau orang-orang di luar sana yang tidak mengerti, apalagi sekarang di video itu yang di Jombang itu yang alternatif itu berseliweran lagi. Bahkan saya bilang nggak ada Pak yang itu, enggak, ini bisa. Orang-orang umum itu tahu bisa. Nah, pertanyaan saya sih Pak, bagaimana merubah mindset orang-orang ini dok? Terus trik apa selain saya buku ini? Mohon izin. Ya, terima kasih, bagus sekali. Kekurangan dulu berapa kopi ya. Jadi sekali lagi masalah yang ditanyakan oleh kopi ini sebenarnya sudah dari dulu sudah ada yang protes ke saya. Oh ma, dokter, kenapa orang ini nggak di apa namanya ya di bandit lah istilahnya pokoknya. Saya bilang nggak bisa, dia bukan medis. Saya ini medis, nggak level, ya kan? Nggak cocok prevensinya. Nah, pertanyaan lagi, itu hanyalah orang-orang yang selalu pengen instan. Padahal Tuhan tidak mengizinkan untuk pendengaran itu instan. Mata mungkin lebih instan, lebih lekas. Tapi pendengaran tidak. Indra pendengaran itu perlu adaptasi. Yang pertama perlu penerimaan orang tua nomor 1, ya kan? Si anak perlu adaptasi dengan alat yang diletakkan di belakang telinga. Sama fungsinya sama kacamata, gitu kan? Cuma memang harus dirasakan dulu lah, nggak bisa instan tadi. Ya, jadi sebenarnya saya sih punya cita-cita dari lama. Bagaimana kita bisa membuat film? Ya, buat film, ya kan? Nah, ini sekarang kan beliau masih dinas ya. Kapan hari saya lihat Ibu Kasar, Ibu Penny itu membuat film tentang, nah ini kalau itu tentang percintaan ya, percintaan dua agama yang berbeda gitu kan. Tapi mungkin saja ya, tiba-tiba dari coba ya, Ibu Penny mau nggak ya, gitu kan? Tapi ya tentu yang jadi pelaku pasti bapak ibu ya. Yang harus mau jadi pelaku bapak ibu
dipisahkan karena kan masih butuh apa tuh istilahnya ada artis ya kan, tapi ada juga dari orang tua yang benar-benar memahami itu beda ya kan. Itu cita-cita saya kalau ada yang punya ide nanti kita kapan-kapan brainstorming sama-sama, mungkin Rotary dan Rotary Club ya juga bisa ikutan. Gimana sih? Memang itu sepertinya salah satu cara yang bisa diungkapkan ya kan, bahwa yang Jombang itu ya maaf yang dari Jombang karena memang kalau Bugis pernah saya BPN coba cari tahu itu gitu kan, tapi ternyata juga nggak bisa karena itu kan tidak ada komitmen dari orang tua. Jadi kalau orang tua tidak mengerti, polisi tidak bisa nangkap. Itu yang saya sampai pernah tanyakan waktu Basos ketemu sama Kapol Kapolsek Kapolsek jawabnya begitu, nggak ada yang lapor, nggak ada yang lapor, merasa dirugikan. Jadi mana kita mau nangkap? Satu, ya kan? Yang kedua orangnya juga pinter, itu SH yang namanya begitu. Yang sekarang apa nggak tahu, ya kan? Apa juga SH yang tahu tentang hukum, ya kan? Ya, karena nggak level yang saya begitu. Saya nggak perlu ambil dengan cara kekerasan apalagi ya atau apa, kita berdoa. Nah, ada satu sebenarnya, sekarang ada banyak TikTok, ya kan? Apa-apa sudah bisa buat semua itu. Kalau kita berusaha bagaimana lewat TikTok itu, ya kan? Masukkan di YouTube, ya kan? Nanti mungkin Pak Musik ini dari Pimpinan Menara Medina ya bisa bertanya langsung kepada anak-anak yang sudah mendengar dan berbicara. Itu juga sudah bisa masuk. Abida itu Medina cantik tuh ya. Itu bisa masukkan di dalam ceritanya Menara Medina. Nanti silakan semua buka YouTube ya. YouTube atau menaramedina.com ya. Menaramedina.com bisa. Kita nggak bisa hobi untuk kecuali 2 hari itu buat film atau buat TikTok atau kita tadi war sendiri ya, karena memang itu itu kalau nggak salah yang akhirnya kembali ke Jalan Puspa, tapi kembalinya 26 tahun itu dan jadi hasilnya kurang cantik gitu. Kalau Medina kan ya, jadi bayarnya tuh 60 juta ada, 100 juta ada, bahkan itu saya tahu ada juga masalah anaknya bulan bareng atau anaknya rokok apa itu ratusan juta. Nyatanya mereka mau bayar. Saya tanya kenapa? Wah itu mau keluar segitu, saya kan iklan, ya kan? Jawabnya apa? Ternyata ujung-ujungnya itu MALU, malu diketahui orang ya. Ya kalau udah malu diketahui orang, ya udah perginya ke yang ciuman itu tadi, ya kan? Alternatif yang nggak jelas kayak nggak ada suaranya, ya kan? Tapi kalau secara medis kan mungkin teman-temannya tahu, tapi kan itu jelas, ya kan? Dan saya titip ke Bapak Medina, apapun nanti yang terjadi sama Medina, karena pasti kita sekalipun ada Medina, ada Aksa yang sudah besar-besar, Abida ya. Satu di sini ada Safa mana Safa? Ya, Safa ini bahkan sudah S2. Ya tetap berjuang dan harus siap mental. Kamu pakai alat ya? Gitu kan? Kenapa mau belanja? Ya harus berani. Nanti kita masuk ya. Nah, jadi kalau saya tanya, kalau dulu sama saya tanya, dia selalu kalau testimoni bilang apa? Saya ini anak tunarungu. Aku bersyukur nih kalau masalah dulu. Wah
gangguan pendengaran. Pasca itu artinya apa? Setelah, ya kan? Sekarang kalau saya pakai ABG kan nggak bilang kenapa udah Medina masuk kita mau terima dari anaknya gitu ya kan? Mama Ibu Roy juga udah kan pasti panjang gangguan itu tak memang kan gangguan benar yang terkorektif menggunakan perbedaan. Jadi yang mengerti benar kalau orang tanya Pak Tunggu ya, Pak Tunggu itu saya kurang keberhasilan, maaf saya kurang beromong semua gitu kan, jadi kan jadi Pak itu maaf saya kurang alat perjalanan, kita mau bicaranya lebih keras. Kalau dibilang kurang pada ngomong semua gitu kan. Kalau yang menggunakan alat perjalanan ya maaf gitu kan. Pendapatnya lebih keras, lebih jelas. Jadi kalau mama begitu ya, ya sudah berjuang kan, merasa gangguan dengar, kan? Jadi jangan menamakan dirinya sendiri. Si anak itu diberi nama yang begitu. Beritahu kan kamu sekarang itu sudah tidak gangguan dengar. Nah, kalau alat dilepas kok, nah iya. Dan sekarang saya pakai kacamata. Kalau saya kacamata dilepas, nggak kelihatan itu yang belakang. Nah, ayo aku mau dibilang apa? Nggak mau lah, aku mau dibilang tunanetra. Gitu kan? Kalau saya itu belakang itu saya nggak kelihatan itu. Apa di pabrik cuma apa begini? Gitu kan? Masa saya mau bilang begitu kan udah dong, ya kan? Karena apa? Begitu saya pakai kacamata, lah jelas tuh hijabnya hijau, kan? Jadi pasca atau pasca, kalau begitu pasca sekarang udah namanya pasca ya. Pasca itu setelah. Dulu saya pernah, nah gitu kan? Dulu anak saya pernah. Kalau sekarang ya dia sudah mendengar, terkoreksi dengan alat pendengaran atau terkoreksi dengan alat pendengaran, ya kan? ABD biasa maupun kodaripan. Oke, jadi orang tua lebih dulu harus membuat menyatakan itu, ya. Jadi harus yang berjuang orang tua dulu baru si anak, ya. Jadi kalau nanti suatu saat Medina cantik kayak gitu masa sih, nah, gitu kan? Nah pasti orang nggak akan percaya lah. Coba Medina berdiri Medina, iya tuh, siapa yang percaya tuh? Karena cantik begini ya, kan? Tidak kamu juga bagus nonton. Ya kan? Jadi marilah dari sejak orang tua memulaikan. Kita ini adalah orang tua yang bertanggung jawab, ya. Itu yang bertanggung jawab ngajarin anaknya, ya, memberitahukan anaknya, memberi penjelasan, memotivasi, membuat psikologisnya kuat, ya. Tapi mesti bisa. Benar. Ibu bapak ini berat ya. Oke, kalau Bapak Robi bilang berat, sekarang saya mau tanya, saya yang menari tari, usulan tari ini, yang notabene terakhirnya Laksamana Pratama Purnamita, ya kan? Apa nggak pernah mengalami bully? Oh, pernah aku bully. Dari kecil SD saya sudah dibully, ya kan? Jadi kenapa kita takut sama bully? Semakin kita dibully semakin kuat. Makin kita dibully semakin kuat. Nah itu yang harus kita tanamkan ke anak-anak. Jangan kita orang tua terus marah duluan, ya kan? Nggak terima duluan, nggak boleh. Kita harus memberi pencerahan sama orang yang membuli, ya kan? Kamu berbahagialah, beruntunglah. Orang tuamu atau kamu sendiri tidak perlu berjuang untuk mendengar, tapi akhirnya bisa berbicara, bisa memahami, bisa komunikasi, itu luar biasa mahal, tidak bisa dirupiahkan. Dan nilainya orang tua di sini semua saya yakin cuma masuk surga. Ya itu, ya.
Jadi jangan pernah takut kena bully. Mau cari sekolah pun juga begitu. Dia tetap semangat ya. Tetap semangat. Nanti waktu dari sekolah, ya begitu. Luar biasa. Ditolak. Apa? Siapa aku? Alhamdulillah. Sudah diberikan. Iya. Jadi nggak boleh khawatir ya kan. Ditolak itu adalah pembelajaran kehidupan. Kalau hidup itu enak terus sangat baik. Tapi kalau turun naik ya kan, kita pada saat turun ingat suaranya lebih banyak kita tuh ingatnya sama Allah tuh pas turun ya. Begitu enak, kenapa berdoa? Nah, ya. Jadi itulah kehidupan. Sekali lagi saya titip orang tua, jangan takut, jangan malu dibully. Nanti ada Pak Putro. Pak Putro ini sudah kenyang dengan kasus-kasus terkait psikologi sampai anaknya yang dibully pun bagaimana. Nanti tanya. Ya, oke. Terima kasih untuk ini review. Kalau masih belum ada yang bertanya, terima kasih Pak. Terima kasih bukunya dok. Ya, boleh kita tulis dan kayak aku saya mungkin perlu ditambahin itu boleh aja. Tapi nanti biar yang tulis yang lainnya. Tepuk tangan buat Malika yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nizi. Nah, berhasil. Eventnya hari kembali. Itu saya sudah periksa dari Baru itu lama nunggunya 10 tahun dok. apa? Saya periksa termasuk Mama Dina ya. Saya minta periksa dari bayi si adik yang kemudian nggak pernah tahu. Nanti setelah nggak tahu, itu si kembali ini diperiksa berapa bulan gitu. Saya pulang Saking apa? Ada rasa khawatir. Padahal saya katakan justru sekecil mungkin, ya supaya lebih cepat ya. Alhamdulillah si kembarnya juga sehat. Terima kasih. Nanti ada hadiah buat Anda, buat kembar ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nizi. Terima kasih semuanya.